Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, jamaah salat isya wa tarawih di Masjid Al-Asri Gunung Anyar Asri, Surabaya. Mudah-mudahan semua para bapak, para ibu, para jamaah selalu mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat. Mudah-mudahan dalam ketetapan iman dan Islam senantiasa istiqomah beribadah, dan kita oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan anugerah yang luar biasa sampai malam yang ke-20 ini kondisinya masih fit, bugar, tidak kurang suatu apa, justru malah semakin sehat karena Rasulullah menyampaikan sumu tasihu, puasalah agar kita menjadi orang yang sehat. Sehingga dengan puasa insya Allah salah satu hikmahnya kita semakin sehat. Tidak hanya sehat fisik, yang jauh lebih penting adalah sehat rohani, sehat jiwa raga kita. Sehingga walaupun berat, kalau itu perintah Allah, justru malah menjadi kita menjadi hamba Allah yang semakin semangat beribadah. Memasuki malam-malam 10 hari yang terakhir ini menjadi penting untuk kita benar-benar perhatikan. Kenapa Rasulullah SAW itu ketika 10 hari yang terakhir menguatkan ikat pinggangnya, membangunkan keluarganya, dan menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan? Setidaknya ada 2 alasan penting. Yang pertama alasannya karena innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung akhirnya. Kehidupan itu juga tergantung akhirnya. Karena itulah kalau mungkin saat-saat kita di awal bulan Ramadan masih belum semangat, hari pertama, kedua, ke-10, karena kalau orang mengatakan babak pengisian, ada babak semifinal, inilah saatnya kita akan memasuki babak final, di mana 10 hari yang terakhir adalah saat-saat yang menentukan apakah puasa kita berhasil apa tidak, apakah ibadah kita selama Ramadan benar-benar diterima Allah Subhanahu wa taala apa tidak, tergantung akhirnya. Termasuk setiap episode kehidupan kita itu ditentukan oleh akhir kita. Kalau mungkin Bapak Ibu semua yang pernah bekerja di instansi baik pemerintah maupun swasta, itu kan dinilai bagaimana kinerja di akhir kerjanya, bukan di awalnya. Mungkin di awal kurang begitu disiplin, tapi orang melihat dan mungkin atasan melihat bagaimana akhirnya. Kalau kemudian akhir kita ini orang semakin semangat, semakin menunjukkan kinerja terbaik, maka itulah penilaian yang sesungguhnya. Sehingga kehidupan kita di dunia juga ditentukan bagaimana akhir hayat kita. Mungkin dulu waktu kita masih kecil, masih muda, masih kita giat bekerja, ibadah kita belum seberapa. Kemudian mendekati usia-usia 40, usia 50 apalagi, usia 60 apalagi, bahkan lebih dari itu, kita semakin menjadi orang yang tekun beribadah, semakin aktif rajin sholat berjamaah, semakin baik kepada sesama, semakin harmonis keluarganya, maka itu sesungguhnya keberhasilan dari kehidupan kita.
sehingga setiap amal itu ditentukan bagaimana akhirnya. Maka tidak heran manakala Rasulullah SAW di 10 hari yang terakhir itu semakin menguatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu sosok teladan yang patut dicontoh. Walaupun Rasulullah itu dijamin masuk surga, tidak punya dosa, tapi karena sebagai seorang nabi dan rasul menjadi pemimpin umat, memberikan teladan kepada kita semua bahwa Ramadan adalah waktu yang sangat baik untuk kita memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih saat 10 hari yang terakhir. Karena itu akhir dari Ramadan inilah yang paling penting. Yang kedua, alasannya tidak lain kecuali karena di 10 hari yang terakhir inilah saat-saat yang paling menentukan untuk mendapatkan malam kemuliaan yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Karena ketika kita beribadah bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih utama daripada 1000 bulan. Kita menyadari usia kita bisa dipastikan tidak sampai 1000 bulan, dan itu langka sekali ada orang yang usianya 83 lebih. Kalau lebih dari itu Masya Allah luar biasa. Memang ada beberapa yang 1, 2 yang usianya di 80 ke atas, tapi sudah jarang. Ya rata-rata 70 lebih sedikit. 80 1 2 kalau di sebuah komunitas kampung perumahan itu ya yang usianya 80 ke atas jarang-jarang ada. Yang ada ya 70-an. Usia-usia pensiun itu kan 60. Jadi 10 tahun berikutnya kemudian aktif di masjid jadi pengurus masjid, pengurus mushola ya 70 ke atas, sehingga yang aktif di masjid itu rata-rata pensiunan. Karena selama ini sibuk bekerja, begitu purna usia 60 aktif di masjid. Alhamdulillah Allah takdirkan kita ini di akhir episode kehidupan kita ini, Allah takdirkan kita istiqomah untuk menghidupkan masjid, menghidupkan jamaah, semakin aktif beribadah, semakin giat untuk kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Karena memang apalagi yang harus kita kerjakan kecuali kita memperbanyak amal ibadah untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin menjemput malam Lailatul Qadar? Rasulullah SAW memberikan contoh dan teladan para kita. Yang pertama tentu adalah memperbanyak dan menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah qiyamul Ramadan, qiyamul lail, salat tarawih, qiyamul lail, salat malam itu dihidupkan, sehingga para sahabat Rasulullah SAW itu hampir jarang tidur, tidurnya sebentar kemudian mendekati berbuka baru kemudian berhenti untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mencontohkan menguatkan ikat pinggangnya, membangunkan keluarganya dan menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Jadi sebagai bapak kepala keluarga itu ada kewajiban, keharusan kita di malam hari ini kan malam 20, insya Allah besok sudah mulai malam 21. Monggo kita persiapkan mulai sekarang agar keluarga kita terkondisikan malam hari untuk kita hidupkan dengan qiyam Ramadan. Ada yang juga itu sengaja sholat malamnya diakhirkan juga boleh. Jadi praktek sholat tarawih itu kan bermacam-macam dan rokaatnya ya sesungguhnya tidak ada batasan. Minimal 11 rakaat, ada yang sampai 23, ada yang 40 lebih. Jadi bahkan lebih dari itu tidak masalah, karena tidak ada batasan berapa rakaat ketika kita menjalankan sholat malam, sehingga sebanyak mungkin tidak ada masalah. Di sholat malam jangan sampai kita lewatkan qiyam Ramadan, sholat tarawih seperti ini. Mudah-mudahan semua bisa sholat tarawih sampai akhir Ramadan yang kita jalankan. Yang kedua tentu memperbanyak membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Dan tilawah Al-Quran yang terbaik sesungguhnya adalah tilawah Al-Quran yang dibaca saat sholat.
Nah, itu yang tidak mudah. Kalau dibaca saat sholat berarti kan harus punya banyak hafalan. Jadi ini ya, karena itulah kalau tidak di waktu sholat, ya di luar sholat, memperbanyak tilawah. Semampu kita lah, sesuai kemampuan kita. Di malam hari, pada sholat tarawih, perbanyak tilawah Al-Quran, bisa 1 halaman, 1 juz, 2 juz, sebanyak mungkin. Karena itu salah satu ibadah terbaik di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Yang ketiga tentu kita upayakan untuk i'tikaf. Bila mana ada kesempatan i'tikaf itu lebih baik. Jadi pilihannya adalah i'tikaf selama 10 atau 9 hari di akhir bulan Ramadan. Full, tidak pulang dari masjid. Nah, itu kan sulit mungkin barangkali buat semua. Ada memang sengaja untuk tidak berhubungan dengan duniawi, fokus untuk i'tikaf dan bisa mencari tempat masjid yang representatif. Nah, itu kalau idealnya seperti itu. Kalau tidak, ya diambil separuhnya. Gimana caranya? Ya malamnya saja. Malam full, mulai malam 21 sampai akhir. Apakah sampai 29 atau 30. Jadi malamnya saja. Pilihannya ketiga, diambil malam-malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Silakan. Jadi itu pilihannya. Diambil malam-malam ganjil. Nah, setidaknya itu. Jadi kalau tidak sama sekali, sayang. Atau jangan sampai lewatkan di malam 27. Karena ada riwayat mengatakan Lailatul Qadar itu salah satu adalah diturunkan di malam 27. Sehingga kita berupaya di malam-malam ganjil atau selama 10 hari yang terakhir ini kita hidupkan di malam hari untuk i'tikaf. Atau pilihannya kita juga diperintahkan Allah Subhanahu wa taala memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah zikir ini ibadah yang fleksibel. Ya. Kemudian sedekah. Nah, sedekah itu juga fleksibel dimanapun kapanpun. Terus gimana bagi kita, mungkin barangkali ada yang bekerja di malam hari. Apakah Lailatul Qadar itu hanya didapat oleh orang yang berada di masjid saja? Ya tentu tidak. Siapapun yang beribadah di malam Lailatul Qadar, maka insya Allah dia akan ada peluang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tidak harus i'tikaf di masjid, itu pilihan terbaik. Tapi kalau tidak, karena berhalangan, boleh saja dimanapun. Tidak harus di masjid. Ya mungkin ibu-ibu yang di rumah, yang menyediakan masak untuk berbuka dan sahur, bisa untuk memperbanyak ibadah di rumah. Tilawah Al-Quran, zikir, membaca tasbih, membaca salawat, istighfar. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan selama niat kita karena Allah dan ibadah kita itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah. Insya Allah semuanya ada bernilai ibadah. Termasuk bekerja itu juga bagian dari ibadah. Bila mana niat kita benar karena Allah dan ibadahnya, pekerjaannya itu halal, maka itu adalah juga bagian dari ibadah. Sehingga ketika ada yang kemudian sibuk malam hari dengan bekerja, apakah tidak mendapatkan Lailatul Qadar? Masih ada peluang. Kan tidak full untuk bekerja di malam hari. Sisakan waktu untuk zikir, sholat malam walaupun cuma 2 rakaat, itu juga menjadi peluang. Yang paling fleksibel adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah pentingnya, saat malam Lailatul Qadar itu kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doanya orang yang bertemu dengan malam Lailatul Qadar insya Allah tidak tertolak. Saat itulah doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah doa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Fi riwayatin Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni.
Kalau sendirian fa'fu anni, kalau bersama orang banyak fa'fu anna. Nah, kita baca doa sebanyak mungkin dan doa-doa yang lain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, itu juga bagian dari doa di malam-malam Lailatul Qadar. Dan doa apapun kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam itu, karena saat itulah malaikat turun semua ke dunia untuk mengaminkan doa-doa hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk ikut menyaksikan ibadah hamba Allah Subhanahu wa taala dan ikut mengaminkan doa-doa kita semua. Karena tanazzalul malaikat waruh fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr, mengucapkan salam hiya hatta matla'il fajr. Jadi malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam hari ba'da isya sampai sebelum subuh. Saat itulah kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyediakan sebuah waktu kesempatan yang luar biasa bagi hamba Allah, bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ingin mendapatkan malam-malam kemuliaan. Saat itulah takdir Allah Subhanahu wa taala diberikan pada hambanya. Salah satu makna dari malam kemuliaan adalah malam penentuan, malam takdir Allah, malam ketentuan Allah Subhanahu wa taala minimal setahun yang akan datang. Kalau kita bermohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ketika Allah kabulkan doa kita setahun yang akan datang, itulah saatnya kita akan mendapatkan banyak keberkahan untuk tahun-tahun yang akan datang. Sehingga kesempatan ini mulai sekarang kita siapkan agar fisik kita sudah siap sehat walafiat. Mungkin kebutuhan keluarga kita sudah kita siapkan. Kan memang pengaruhnya kalau di akhir bulan Ramadan ini godaannya banyak. Karena godaannya banyak itulah maka pahalanya juga banyak. Sehingga ibu-ibu yang kemudian menyiapkan untuk persiapan Lebaran itu kan di akhir Ramadan, dan itu godaannya luar biasa. Sehingga ibadah itu ditentukan bagaimana kesulitannya. Jadi al-ajru biqadri al-ta'ab, pahala ganjaran itu ditentukan bagaimana sulitnya kita berupaya, susahnya kita melakukan ibadah. Semakin sulit, semakin susah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pahalanya semakin besar. Sehingga wajar manakala kemudian kalau pahalanya besar juga berat tantangannya. Ya, pialanya itu luar biasa, juga godaannya tidak mudah. Sehingga kesempatan yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan waktu, nah, saya panjenengan sedaya, ini kesempatan luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita di tahun ini mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sehingga ibadah apa yang terbaik yang kita lakukan selama 10 hari yang terakhir inilah kita hendaknya senantiasa sudah siapkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan sedikit mendapatkan pencerahan, dan semuanya adalah atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.